I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am making, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led me through the fire. In the darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, known you as a friend. I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God, yeah. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Oh, with every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Ku angkat tangan bagimu, ku sembah Kau yang menjawab doaku. Kau penolong
kita berangkat ke tempat resepsi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami datang mengucap syukur kepadamu ya Allah, atas kasih dan pemeliharaanmu yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru menyambut hari baru karunia Tuhan. Bapa dalam surga, dan pagi hari ini kami boleh bersiap-siap di mana keluarga Mama Abibi, keluarga besar yang akan mempersiapkan diri berangkat ke Noling dalam resepsi pemberkatan perkawinan anak kekasih Abibi. Bapa dalam surga, semua rencana keluarga ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhanlah yang akan memelihara, Tuhanlah yang akan memberkatinya, sehingga semua acara ini boleh berlangsung dengan baik, dan satu-satunya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa dalam surga, semua rencana-rencana keluarga pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life would found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring, say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white. And if our daughter's what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Oh, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. So beautiful in white. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. So beautiful in white tonight. Kita mohon doa di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami bersama dengan keluarga besar kedua mempelai datang mengucap syukur ke hadapan hadirat-Mu atas segala berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan di tengah-tengah keluarga, sehingga boleh bersekutu dalam rumah di sini. Dan selanjutnya Tuhan akan berangkat ke gedung gereja. Kedua mempelai diiringi dengan rukun keluarga menerima pemberkatan nikah. Kami mohon ya Tuhan, Engkau memberkati, berkati segenap rukun keluarga Tuhan yang berkumpul di tempat ini, yang boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment you share on this wonderful day He has made. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari minggu berturut-turut bahwa bila tak ada halangan, Saudara Habibi Merapu dengan Saudara Novita Rewairuntuk akan diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini. Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk. Litani perkawinan. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah perkawinan itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa dia jugalah sekarang yang menghubungkan seorang laki-laki bernama Habibi Merapu dengan seorang perempuan bernama Novita Rewairuntuk. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri perkawinan di Kana telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Bila Yesus berada di tengah keluarga dan kalimat-kalimat seterusnya.
kita akan mendengar dan menghayati perintah mengasihi. Firman Tuhan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Bersama kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan melandasi ibadah kita dalam pemberkatan perkawinan kedua anak kekasih kita. Mari bersama kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa untuk memahami setiap maksud Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Di saat ini Bapa di surga, dalam rumah-Mu yang kudus, kami telah hadir membawa kehidupan kami. Bahkan keluarga telah menghantar anak mereka, Habibi dan Novita, hadir di hadapan-Mu Tuhan, membawa rumah tangga mereka. Melandasi ibadah pemberkatan perkawinan atas rumah tangga yang baru ini, kami mau melandasi dengan membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu berkarya di tengah-tengah kami, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan kami mengerti, kami pahami. Layakkan kami manusia yang berdosa ini untuk menerima sabda kebenaran-Mu Tuhan, dan mampukan kami untuk sungguh-sungguh menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat 12. Untuk bacaan pertama dan bacaan kedua dari Kejadian 2 ayat 21 sampai 23. Matius pasal ayat 12. Matius pasal 7 ayat 12 dalam terjemahan baru edisi 2 saya bacakan kita. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan nabi-nabi. Kemudian dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 23, firman Tuhan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Amin. Demikian pembacaan kita pada saat ini, yang disebut berbahagialah kita sekalian yang masih diberi kesempatan Tuhan mendengarkan sabdanya, terlebih ketika kita kembali menghidupinya, memeliharanya dalam seluruh keberadaan kita. Selamat pagi dan shalom. Bagaimana Novita dan Habibi hari ini? Sukacita? Pasti ada sukacita, sangat bersukacita hari ini karena yang ditunggu-tunggu datang juga akhirnya. Ya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan dan kedua mempelai yang berbahagia serta segenap keluarga yang berbahagia, ada kata orang bijak, perlakukan saya seperti akan diperlakukan. Perlakukan saya seperti kamu mengharapkan diperlakukan. Mungkin kita pernah mengatakan dan mungkin kita pernah mendengarnya. Waktu kecil pun kita biasa diingatkan, sebelum engkau mencubit orang lain, cubitlah dirimu sendiri dulu. Jika itu sakit, maka jangan melakukannya untuk orang lain. Ena basatora ena kokwa
Kalete dulu tuh kalemu, kemana yang kalete tahu? Daang kalete tahu nanti emu tandai ku mau padat tuh ke di kalete. Ya, bahasa Torayanya seperti apa? Kondi na susito. Nah, hal yang senada dalam ayat 12 dari kitab Injil bacaan kita hari ini dalam Matius 7, dia menekankan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan ayat ini sungguh jelas bagi kita, dan ayat ini sering disebut aturan emas, the golden rule, yang mengajarkan prinsip etika yang positif dan proaktif, bukan sekedar menahan diri dari menyakiti orang lain, aturan negatif, tetapi secara aktif melakukan kebaikan kepada orang lain. Kedua, mempelai dan segenap keluarga yang berbahagia. Pada dasarnya, setiap insan mendambakan diperlakukan baik oleh sesamanya. Namun terkadang kita sendiri memperlakukan sesama kita dengan buruk, sehingga yang diterimanya pun adalah tindakan yang buruk. Misalnya kita mau orang menghargai, kita mau orang menghormati kita, tapi terkadang kita sendiri tidak bisa menghormati, tidak bisa menghargai orang lain, sehingga yang kita dapatkan adalah perlakuan buruk. Kita dihina, kita dipandang sebelah mata. Saya kira kedua anak kekasih atau saudara kekasih Habibie dan Novita mampu untuk menghargai pasangannya. Ketika Habibie mau dihargai, maka hargailah juga Novita. Ketika Habibie mau dihormati, maka hormatilah juga Novita, sehingga Novita pun akan memperlakukanmu sebagaimana engkau memperlakukan dia. Dalam relasi suami istri pun mestinya terpelihara aturan emas ini, sebab jika tidak demikian maka relasi yang baik di awal perkawinan akan berubah menjadi tidak tentram atau tidak bahagia dan tidak damai. Padahal setiap insan yang menikah itu mengharapkan keluarga yang hidup bahagia, keluarga yang hidup langgeng. Bagaimana caranya agar kasih terhadap pasangan selalu membara? Bagaimana caranya supaya cintanya Habibie kepada Novita selalu membara? Tentu dengan kesadaran bahwa pasanganku bukanlah orang lain. Pasanganku bukanlah orang lain. Dengan berdasar pada Kejadian 2 ayat 21 sampai 23 tentang bagaimana seorang perempuan diciptakan dan bagaimana Adam memandang perempuan itu. Jadi ayat 23 bagaimana reaksi Adam? Saya pernah mengatakan itu di dalam pastoral kita, ketika Tuhan sudah menciptakan perempuan dan membawanya kepada Adam, tanggapannya Adam bagaimana? Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Nah kira lebang Pak Habibie toh. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, yang artinya bahwa dia adalah diriku sendiri, bagian dari diriku sendiri, bukan orang lain. Itu menunjukkan pengenalan dan penerimaan yang mendalam akan manusia perempuan sebagai bagian integral dari dirinya Adam pada saat itu. Dan saya kira ketika Habibie mengatakan itu terhadap pasangan, bahwa oh inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, itu menyadarkan Habibie senantiasa bahwa oh ternyata Novita itu adalah bagian integral dari diri saya sendiri, bukan orang lain. Begitu sebaliknya. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa engkau orang lain, tetapi engkau adalah bagian dari diriku sendiri. Novita pun akan mengatakan, saya adalah bagian dari dirinya Habibie. Hal ini menekankan kedekatan dan ikatan fisik, emosional, spiritual yang unik dalam hubungan perkawinan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan selanjutnya ialah, adakah di antara kita yang suka melukai dirinya sendiri? Saya kira tidak ada. Itu using-asing amu itu tuh sinting-sinting mu ya tuh sia tampun pun mau tuh kila murai lukai kalena lah
Kena balak-balak itu kalian. Setiap kita pasti mau menjaga tubuh kita supaya tidak terluka, tapi terkadang kita tidak menyadari atau tanpa sadar tubuh kita tersayat benda tajam dan sejenisnya. Jika telah terluka, maka dengan segera kita akan membersihkannya dan mengobatinya dan membalutnya agar cepat sembuh. Demikian halnya dengan pasangan kita. Karena pasangan kita adalah bagian dari diri kita sendiri, maka kita tidak mau melukainya. Kita tidak mau melukainya. Kalaupun terluka karena ketidaksengajaan, maka kita akan segera mengobati luka itu serta membalutnya agar segera pulih. Nah, bagaimana caranya mendeteksi luka pada pasangan kita? Dengan membangun komunikasi. Bagaimana Tiwi? Masih ada Tiwi ya? Selalu komunikasi masih? Iya. Saya selalu terkenang Tiwi dengan Sonia. Mana pasangannya? Oh iya. Saya belum ketemu tadi. Jadi selalu komunikasi. Dan saya harap kakaknya juga akan selalu seperti itu, membangun komunikasi. Selalu membangun komunikasi dalam rumah tangga. Jadi bagaimana kita mendeteksi bahwa pasangan kita terluka? Ya itu dia, komunikasi. Bala di kontan deke kapabangi, tidak mungkin. Tapi kenapa kade ko mapadi penang kuto mo kada-kadai, mapadi penang kuto mo pasusi to, kan? Kita bisa mengerti pasangan kita. Oh, ternyata dia terluka. Maka kita akan berupaya untuk membalut luka itu sehingga bisa pulih. Dengan membangun komunikasi yang baik setiap saat, baik itu melalui telepon atau apalagi kalau kita agak berjauhan, tapi kedua saudara ini tidak berjauhan nanti, atau dengan tatap muka, atau dalam kamar kita bersama berdua untuk berdiskusi, komunikasi. Kamu sakit hati tidak dengan kata-kata saya tadi? Mudah-mudahan tidak seperti itu. Dan kalaupun dia terluka, maka balutlah luka itu. Keterbukaan dan kejujuran terhadap pasangan itu penting, Bapak Ibu Saudara-saudara, agar dapat saling memahami dan menerima keadaan dan posisi pasangan kita. Efesus 4 ayat 2 juga berpesan bagaimana menjaga relasi yang baik. Dikatakan di Efesus, dengan segala kerendahan hati dan kelemah lembutan, dengan kesabaran, hendaklah engkau saling membantu dalam kasih. Bukan hanya berlaku bagi kedua pasangan di depan kita yang menjadi raja dan ratu sehari ini, tetapi bagi kita sekalian, suami istri, bagi semua kita, hendaklah kita saling membantu dalam kasih.